Pernah kepikiran nggak sih kalau Tuhan itu kan maha kuasa atas segalanya? Terus, pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari, itu beneran pilihan kita atau gimana? Nah, pertanyaan ini tuh bukan hal baru loh. Justru, ini adalah salah satu paradoks paling mendasar yang jadi bahan perdebatan sengit para pemikir Islam terhebat selama berabad-abad. Oke, untuk bisa benar-benar ngerti akar perdebatannya, kita harus mulai dari konsep yang paling inti dalam Islam, yaitu tauhid, keyakinan akan keesaan Tuhan yang mutlak. Dan disinilah letak masalahnya. Kalau Tuhan adalah satu-satunya aktor, satu-satunya penyebab segalanya, lantas posisi kita di mana? Kalau daun yang jatuh aja atas kehendaknya, gimana dong dengan keputusan kita untuk berbuat baik atau jahat? Dari ketegangan inilah lahirlah sebuah arena debat teologis yang luar biasa. Yuk kita kenalan sama 3 kontestan utamanya dari ilmu kalam yang masing-masing punya cara pandang unik buat mecahin teka-teki ini. Coba deh lihat tabel ini. Ini bukan sekedar daftar biasa. Ini tuh semacam peta pertempuran gagasan. Di satu kubu, kita punya keadilan. Di kubu lain, ada kekuasaan mutlak. Dan di tengah-tengah, ada yang coba cari jalan tengah atau sintesis. Seluruh perdebatan ini ya berputar di antara 3 poros ini. Jadi pertarungannya kira-kira begini. Tim akal alias Mu'tazilah bilang logikanya sederhana dong. Kalau kita nggak punya kehendak bebas, ya konsep pahala dan dosa jadi nggak adil. Tapi tim kekuasaan, yaitu Asy'ariyah, langsung nyahut. Tunggu dulu. Kamu nggak bisa dong membatasi Tuhan dengan standar keadilan versimu. Keadilan itu ya apapun yang Tuhan katakan. Buat kaum Asy'ariyah, ini masalah yang krusial banget. Kalau manusia diberi sedikit aja kekuatan untuk menciptakan tindakannya sendiri, itu sama saja kayak bilang ada Tuhan-Tuhan kecil selain Tuhan yang esa. Wah, ini ancaman langsung buat konsep tauhid. Nah, di tengah-tengah pertarungan itu, muncullah Maturidiyah yang coba jadi penengah. Mereka nawarin ide yang cerdas. Oke, Tuhan memang menciptakan semuanya, termasuk perbuatan kita, tapi dia juga ngasih kita kapasitas untuk memilih. Sebuah pilihan nyata yang disebut ikhtiar. Jadi kekuasaan absolut dan kebijaksanaan Tuhan itu selalu jalan bareng. Kalau Anda pikir tadi udah rumit, pegangan dulu. Soalnya sekarang kita masuk ke sebuah plot twist yang benar-benar bakal ngebalikin cara kita mandang realitas. Ini bukan lagi soal pilihan doang, tapi soal konsep sebab akibat itu sendiri. Kita semua tahu ini. Ada api, ketemu kapas, ya kapasnya kebakar. Jelas kan? Api menyebabkan kapas terbakar. Tapi, seorang teolog super jenius, Al-Ghazali, datang dan ngasih pertanyaan yang bikin geger. Yakin nih apinya yang jadi penyebab? Nah, disinilah muncul gagasannya yang super radikal, okasionalisme. Al-Ghazali bilang, api itu nggak punya kekuatan apa-apa untuk membakar. Yang sebenarnya terjadi adalah setiap kali api dan kapas bersentuhan, pada kesempatan itulah Tuhan secara langsung dan aktif menciptakan peristiwa terbakar. Dia satu-satunya penyebab di balik semuanya. Artinya apa? Semua yang kita sebut hukum alam, gravitasi, fisika, kimia itu bukan hukum yang kaku. Itu semua hanyalah kebiasaannya Tuhan. Dia memilih untuk secara konsisten menciptakan akibat yang sama dari sebab yang sama. Tapi, dia bisa aja mengubahnya kapanpun dia mau. Ini menegaskan kalau kekuasaannya itu aktif setiap detik, di setiap kejadian. Terus, gimana dong soal tanggung jawab kita? Nah, disinilah kaum Asy'ariyah ngenalin konsep yang namanya kasb. Gini deh analoginya. Bayangin Tuhan nyiapin 2 makanan di depan Anda. Dia yang masak keduanya. Tapi Anda yang milih mau makan yang mana. Pilihan Anda itulah momen Anda mengambil atau mengakuisisi tindakan yang bikin Anda bertanggung jawab. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan debat ribuan tahun lalu. Emang masih nyambung sama sekarang? Jawabannya, nyambung banget. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sama persis ini muncul lagi dalam baju yang baru di dunia modern kita. Cuma deh kita pikirin soal determinisme genetik. Waktu ilmuwan bilang pilihan kita itu mungkin cuma hasil dari DNA atau reaksi kimia di otak, bukankah itu terdengar seperti versi modern dari argumen Asy'ariyah? Nah, disinilah pemikiran dari ilmu kalam tadi jadi relevan banget. Konsep Maturidiyah tentang ikhtiar atau pilihan nyata di dalam batasan yang ada, itu ngasih kita kerangka untuk tetap bisa ngomongin tanggung jawab moral, bahkan ketika kita sadar kalau kita ini dibatasi oleh biologi kita sendiri. Atau kita lihat isu lain, teknologi. Kita hidup di zaman yang seolah-olah ngasih kita ilusi kontrol penuh atas hidup kita. Kita bisa rencanain semuanya, otomatisasi semuanya. Nah, di tengah semua ini, masih adakah ruang untuk konsep seperti takdir?
Penting banget nih buat kita pahami, pemahaman takdir yang matang itu bukan berarti pasrah buta. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kerangka psikologis yang kuat. Kita didorong untuk berusaha sekuat tenaga, mengubah apa yang bisa kita ubah, sambil punya ketangguhan mental untuk menerima hasil yang memang di luar kendali kita. Pada akhirnya, perdebatan yang sengit ini tuh bukan cuma adu argumen filosofis yang udah usang. Ini adalah upaya luar biasa manusia untuk memahami posisinya di alam semesta yang maha luas. Perdebatan ini nggak kasih kita satu jawaban final yang gampang, dan mungkin memang itu tujuannya. Ia justru mewariskan kita sebuah pertanyaan fundamental yang harus kita jawab sendiri, di antara kekuasaan Tuhan yang absolut, hukum alam, genetika, dan lingkungan sosial kita, di manakah sesungguhnya letak kebebasan dan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia?